Baik, yes. Selamat malam semuanya. Selamat bermalam minggu di Sat Night nih, malam minggu Skoy. Di malam hari ini kita balik lagi di Ngobras, ngobrol asik, episode ke-19. Yeah, udah makin panjang nih perjalanan dari Ngobras, teman-teman. Hari ini kita kedatangan bintang tamu juga yang gak kalah seru nih. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, masih muda, keren banget, inspiratif, dan kita JT Pro juga beberapa kali kerja sama bareng sama beliau. Sangat sangat profesional, kerjanya sangat profesional, timnya juga sangat keren banget, semuanya clear, sehingga kami show manajemen pun sangat nyaman gitu bekerja sama dengan narasumber kita dan timnya ini gitu. Jadi beliau ini punya perusahaan event organizer yang bernama Creation Indonesia. Pasti semua teman-teman pelaku di industri kreatif, khususnya industri event, pasti pada tahu lah Om Andre Ginting. Nanti akan kita undang sini Om Andre bareng sama kita. Sebelumnya kita disclaimer dulu teman-teman bahwa kita ini hanya obrolan perspektif saja, bukan maksud menggurui. Ini adalah bentuk dari kisah inspiratif yang akan kita bagikan buat teman-teman semua pelaku event, pelaku industri kreatif, supaya bisa dapat segera mendapatkan ide-ide segar nih dari narasumber-narasumber kita gitu. Oke. Jadi kalau misalnya nanti ada hal-hal yang akan kita bicarakan, baik itu dari kami moderator, dari JT Production, ataupun nanti dari narasumber kita, Om Andre Ginting, mungkin nanti akan ada yang mungkin berbeda pendapat atau mungkin berbeda cara berpikir. Itu kita hanya ingin memberikan inspirasi ya, kita bukan sedang memberikan forum debatable. Jadi ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, supaya kita segera bangkit nih industri event, industri kreatif gitu. Itu adalah tujuan kenapa ngobrol asik ngobras ini diselenggarakan gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, di malam minggu asik kita hari ini kita akan langsung mengundang bintang tamu kita, Om Andre bareng ya. Oke, wih, mantap nih. Halo Om, Halo, Mas Andre, gimana Om? Lagi di mana nih sekarang nih? gue lagi di Brastagi nih, makanya agak-agak ini ya, agak-agak gelap ya di sini ya, tapi Oh, enggak ya. belum balik Om. Gue pikir lo udah di Jakarta. Belum, gue belum balik, karena memang gue masih stay di sini masih lumayan lama nih, gitu. Karena ada beberapa pekerjaan yang harus gue selesaikan di sini, jadi makanya gue belum balik, gitu Om. Nah, nanti kita ngobrolin kesibukannya. Apa yang pertama nih? Karena kalau udah ngomongin kesibukan, pasti lo akan cerita bisnis baru lo nih. Ya, nanti itu nanti tuh. Oke, oke, Kita agak flashback sedikit nih Om. Di oke, tahun 2000, di tahun 2020. Tahun 2020 awal pada saat bulan Maret. Yang gue tahu karena kita udah pernah kerjasama dari 2019 ya Om ya. Dari ya, 2019 kita udah berapa event gitu kan. Terus gue ngeliat grow up kan dari creation gitu kan sampai akhirnya bisa uh, bikin kantor sendiri gitu kan. Terus akhirnya gede banget lagi kantornya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba nih tahun 2020 awal lagi up-upnya UO nih gitu kan. Kita pun SM ini lagi wah lagi happening-happeningnya gitu. Tiba-tiba pandemi gitu. Ah, pada saat itu loh sebagai leader nih Om, apa nih Om? Ini sorry ya Om ya, gue langsung to the point nih ngomongnya nih. Karena banyak banget Om yang pengen gue tanyain gitu. Jadi kita hmm, sebelum ngomong aktivitas, karena pasti kalau udah ngomongin aktivitas lu udah pasti berhubungan sama apa yang lu kerjain sekarang kan. Jadi kita ya. flashback aja dulu. Boleh Om, silakan Om. Oke, makasih Om sudah mengundang gue ya sebagai buat sharing session di sini. Selamat malam buat semua, salam sehat. Hari ini gue nggak pakai masker karena memang nggak ada orang di sini. Dan kebetulan di tempat gue di sini emang lagi zonanya ya zona orange lah, nggak terlalu berbahaya gitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang apa yang terjadi 2020, mungkin banyak nggak siap ya, banyak nggak siap apa namanya dengan kejadian yang sekarang. Cuman memang 2020 bisa dibilang creation itu masih sangat aman sebenarnya. Cuman karena memang ada bukan beberapa ya, banyak pekerjaan yang cancel lah. Begitu kita bangun kantor, begitu kita selesai evaluasi di pekerjaan 2019, terus masuk ke 2020 dan
cerita sedikit, memang 2020 awal itu memang bisa dibilang awal yang sangat baik buat creation sebenarnya, karena udah berapa ada pekerjaan yang sudah menang pitching dan tinggal running sebenarnya. Dan 2020 juga timnya kita bisa berangkat umroh waktu itu, alhamdulillahnya. Di 2020 Maret apa lupa gue, Januari apa Februari kita. Nah itu kita memang berangkat umroh Sebelum pandemi ya, Om? semua. Sebelum pandemi, Januari berarti. Januari itu kita berangkat umroh, 13 orang waktu itu berangkat, terus sambil berjalan, Agustus kita resmiin kantor di Muhasim. Nah itu sambil berharap bahwa memang ada pekerjaan yang sedang jalan dan akan jalan waktu itu, ya cuman alhamdulillahnya 2021 bisa dibilang kita udah mulai kelimpungan nih. 2021 Januari itu kita udah mulai ya udah nggak ada pemasukan sama sekali gitu. Jadi itu ceritanya ya sampai sekarang harus bukan berevolusi ya, tapi paling tidak harus bisa muter otak untuk apa yang harus kita lakukan. Karena jujur kan timnya creation lumayan banyak dan alhamdulillah sampai hari ini masih stay semua di creation, walaupun dengan situasi dan kondisi dan do and dance yang ada kita lakukan sekarang gitu. Gitu sih Om, singkat cerita awal pandemi sampai sekarang. Ya akhirnya nanti ya ada beberapa pertanyaan kan yang udah dulu siapin, nanti apa kira-kira itu yang kita diskusikan nanti. Karena kalau nanti gue langsung ceritain, nanti orang jadi kurang nggak seru nanti gitu kan. Nah, terus gini Om, yang menarik adalah pada saat awal tahun itu kan lagi proses lo lagi bangun kantor kan. Iya, betul. Lo sempat kepikir nggak sih, maksudnya artinya apakah lo sempat waktu itu berpikirnya ini nggak akan lama gitu pandemi gitu kan, sehingga lo tetap gas aja nih gitu kan, karena yang gue lihat kan wah gila nih Om Andre ini pertengahan tahun orang lagi paceklik tiba-tiba meresmiin kantor gitu kan. Ini kan kayak kalau gue mikirnya gini, ini antara kepalang tangan udah kepalang basah gitu kan, atau memang sudah dipersiapkan sebelumnya gitu, sehingga ketika ada pandemi pun ya udah tetap go ahead aja gitu. Nah, jadi kalau untuk bangun kantor itu memang sudah dipersiapkan. Dan secara estimasi kemarin ya kita ngikut pemerintah gitu ya, bahwa COVID ini tidak akan berlangsung lama, kan begitu waktu itu. Kita berasumsi bahwa Januari atau Februari 2021 kita sudah akan selesai si pandemi. Nah, jadi memang secara bisa dibilang bahasa kasarnya uang yang kita siapkan, yang gue siapkan itu memang sudah sampai Januari sampai Februari. Karena gue juga udah bilang sama tim, ini kemampuan kita hanya sampai Januari sampai Februari saja nih, kemampuan perusahaan untuk memberikan yang terbaik buat kita. 2021. Ya. Jadi gue memang udah spare pada saat selesai bangun kantor, kita udah spare memang sampai Januari sampai Februari waktu itu. Kita memang benar-benar saving lah, udah saving untuk ada cost yang udah kita sisihkan untuk yang harus kita keluarkan gitu. Karena kan pitching masih jalan waktu itu. Dan alhamdulillahnya di Agustus, September, Oktober, kebetulan kita ada event waktu itu dan menang pitching dan masih jalan. Ya alhamdulillahnya masih ada pemasukan lah, walaupun bisa dibilang pemasukan dengan pengeluaran tidak sesuai. Cuman karena gue udah saving dari hasil 2019, gue saving buat 2020. Gitu waktu itu. Nah, 2020 ini memang bisa dibilang pencapaian kita di 2019 itu memang alhamdulillah ya. Akhirnya gue berpikir bahwa apa yang diberikan oleh Allah pada saat 2019 ini ya ini gitu loh. Untuk lo hidup di 2020 dan lo hidup empon-empotan di 2021. Gitu. Jadi mantap, benar. Sekarang memang kita udah mantap nih makan tabungan. Cuman kan kita diciptakan punya akal ya, punya pikiran yang ya akhirnya gue juga berpikir sama tim, ayo kita harus lakukan apa? Harus melakukan sesuatu yang bisa membuat paling tidak kita ada kegiatan sehingga pada saat ada kegiatan ini kita bisa menghasilkan uang walaupun tidak seperti di 2019 gitu. Paling tidak bisa dibilang 2020 masih lumayan lah, masih ada pemasukan. Nah, di 2021 ya lebih menyedihkan lagi. Gitu. Lebih menyedihkan, ini sekarang sudah bulan Agustus ya. Ya bisa dibilang Januari sampai Agustus pekerjaan itu ada, tapi nggak cukup lah buat bayar listrik aja juga pas-pasan kasar gitu lah. Ya benar.
iya benar sih, buat nanggung operation akhirnya tetap harus pakai kas yang lama ya Om ya gitu kan untuk podcastnya Betul. ya. Ya itu tadi mantap. Dan pinter jualan kita udah. Gitu. Jualan apa ya? Jualan motor, jualan mobil, bensin jual. Apa yang bisa dijual ya Om ya. Iya, Ini tuh yang betul. menarik itu kan gini Om, apa gue ngelihat kisah lo ya, lo sering cerita di sosial media gitu kan, terus Heeh. banyak juga teman-teman senior juga yang seneng nyeritain tentang perjuangan lo Om gitu. Salah satunya kan misalnya kayak gue deket juga sama Om Fajar gitu ya, Haji Jigar gitu kan. Hmm. Itu semua selalu terinspirasi nih sama lo gitu. Bisa dari rantau gitu terus sukses gitu kan. Eh, Kiat-kiatnya apa sih Om? Lo bisa survive gitu di apalagi sekarang kan ini benar-benar pandemi ya. Akhirnya kita benar-benar tes buat survive lagi nih gitu. Ya, gue punya prinsip gini. Pada saat kita bisa membahagiakan orang, lebih banyak orang kita bahagiakan, maka kebahagiaan itu akan datang sendiri ke kita. Walaupun dengan berdarah-darah, dengan tagline yang gue sering buat, nikmati prosesnya dan rasakan hasilnya yaitu, dan hasilnya itu bukan cuma hasil yang positif. Ya, yang Iya. negatifnya juga. Yang negatifnya apa? Banyak banget. Misalnya apa? Uh, gue berantem dengan istri misalnya. Ada istri gue nggak di sini ya? Terus sering Ada meninggalkan sih. anak. Ada ya? Sering meninggalkan anak karena memang harus bekerja. Banyak hal-hal lah. Nah, cuman gue punya prinsip juga ya, gue harus membahagiakan mereka gitu. Dan membahagiakan Benar Om. keluarga. Begitu gue membahagiakan keluarga, keluarga gue bahagia, walaupun bahagia ini relatif ya, tapi paling tidak Ya. gaya gravitasi bumi yang akan bekerja gitu loh. Jadi hukum apa ya? What you give, ya apa yang lu, ya gitulah kira-kira begitulah. Gue basisnya nggak jago gue bahasa Inggrisnya tuh, tapi itulah kira-kira. Apa Apa yang yang lo bisa kita tabur itu berikan? ritual lah. Ya betul, dengan membahagiakan keluarga dan membahagiakan keluarga ibu gitu. Karena gue memang membahagiakan ibu gue dan membahagiakan ibu mertua, walaupun belum bisa semaksimal mungkin. Nah itulah salah satu jawaban yang mungkin percaya nggak percaya yang membuat apa ya bisa gue bertahan sampai hari ini, di tengah pandemi bisa bangun kantor, bisa melakukan sesuatu dan bisa bikin usaha baru gitu. Jadi apa ya, itulah salah satu kunci, salah satu lah, tapi banyak kok yang lain, banyak yang lain yang mungkin banyak yang doain juga kali ya, jadi sehingga Benar Om. bisa bertahan gitu. Terus apa sebelum kita masuk ke topik nih, kita ngomongin creation dulu. Jadi setelah itu dengan situasi yang ya dengan kalau gue bilang sih lo mentalnya gokil sih gitu karena kan memang akhirnya yang diuji adalah di hari ini itu kan akhirnya mental kan. Nggak semua yang akhirnya apa bukan cuma berani pivot ya gitu, tapi ya pada akhirnya banyak yang stres nih gitu. Kenapa? Jadi gini Om, kenapa gue akhirnya dulu ini kan ngobras itu kan ngobrol ramah dan seru tadinya. Terus habis itu, kenapa gue akhirnya ngangkat lagi? Karena satu karena PPKM juga gitu kan. Terus kedua, gue pengen teman-teman owner-owner nih gitu, leader-leader nih gitu tuh kasih banyak motivasi juga ke sesama leader juga Om gitu. Karena ini nih hari ini nih kayaknya banyak leader juga lagi banyak yang gusar kan, banyak yang gelisah juga gitu loh. Dan kita juga kemarin beberapa waktu yang lalu banyak banget dapat kabar duka gitu kan dari leader-leader ini gitu loh. Dan salah satu unsurnya adalah stres gitu. Jadi akhirnya selain memang kena COVID atau kena penyakit bawaannya segala macam ya gitu, tapi pasti karena stres juga gitu harus mikirin cash flow, harus mikirin mungkin ada hutang yang harus beresin, padahal bunga berjalan ini nggak ada pemasukan juga gitu kan, udah restruktur juga tetap bunganya tetap dibayar gitu kan. Jadi hal-hal yang kayak gini ini yang banyak teman-teman juga sharing cerita-cerita gitu. Akhirnya gue mikir ini nih harus gue harus karena ternyata ada sisi lain. Jadi kayak gue ngeliatnya ada dua mata uang nih gitu. Ada satu sisi teman yang benar-benar lagi paceklik gitu, tapi ada di satu sisi teman yang akhirnya bisa survive. Salah satunya adalah Om Andre gitu dengan akhirnya gue mikir pas kemarin ngundang Om Andre, apa yang gue angkat? Ini nih yang gue angkat karena gue ngeliat updatean lo. Kita masuk ke topik nih sekarang. Pivot atau lo memang lagi menciptakan sebuah usaha baru yang memang ini sebenarnya udah di planning sebelum pandemi Om sebenarnya. Apa yang lo lakuin? Jangan ngomong yang full hopper ya namanya ya. Ya, Jangan yang ngomong
dulu ya, gue mau ngomongin yang waktu lu sempat bikin program sama Anji, karena gue sempat lihat tuh. Kalau sama Anji sih seperti gini, setelah pandemi, karena di kantor itu kita punya ruangan space yang lumayan besar, akhirnya kita gue sama tim, yuk kita beli alat. Nah, gue beli alat tuh buat online. Kita buat green screen, kita beli kamera, kita beli lighting dan lain-lain, kita beli mini sound system. Nah, itu salah satu lumayan gitu, lumayan pemasukan juga, walaupun nggak terlalu besar ya, karena ya berapa sih nyewa sound system, berapa sih nyewa ruang studio, lu ngerti lah ya. Cuman paling Yang sama dulu lah. ya, tapi paling tidak itu ada income yang masuk buat kita. Ya lumayan lah buat nutupin buat listrik ataupun nutupin buat lain, tapi ya nggak cukup sih sebenarnya. Tapi paling tidak lumayan buat kita. Daripada nggak ada yang masuk, gitu. Ya, itu salah satunya yang memang kita lakukan lah. Yang kedua, kalau sama Anji sih sebenarnya waktu itu memang kebetulan gue dikenal sama Om Julian, partnernya kita, yang ngedesain kantornya Creation, yang bikin katalis motor. Nah, itu dia yang ngendalin ke Anji. Nah, Anji itu kan lagi ngerenovasi lah si Puntang waktu itu. Nah, jadi kita memang dilibatkan untuk, ayo kita bikin apa di Puntang, karena ada sambungannya yang apa yang gue lakukan sebenarnya dilakukan itu karena bukan dilakukan sebelum pandemi, tapi karena memang pandemi kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi nyambungnya karena kita Creation waktu itu dipercaya untuk mengelola Tahura, Taman Hutan Raya di Brastagi. Itu salah satu ikhtiarnya kita waktu itu pada saat COVID sudah jalan, ayo apa yang kita lakukan? Nah, dapatlah jalan itu. Nah, itu sih sebenarnya yang buat akhirnya berhubungan dengan si Anji. Kalau nanya apa yang kita kerjakan dengan Anji itu sih. Cuman memang dengan situasi yang kemarin ya belum jalan lah. Tapi ide-ide dan konsep desain dan segala macam udah difikirkan oleh Om Julian waktu itu. Tinggal jalankan sebenarnya. Cuman memang berarti ya. Itu adalah salah satu bentuk inovasi berarti itu ya, Om. Inovasi. Akhirnya dari di situasi yang mendesak gitu kan, kita akhirnya orang kreatif juga harus berusaha berpikir kreatif. Terus lo nemuin nih kesempatannya gitu, lo nemuin opportunity-nya gitu kan dengan Om Julian, kolaborasi sama Anji kolaborasi. Nah, pertanyaan gue, kenapa itu lokasinya ada di tanah kelahiran lo? Oke, kalau sama Anji sebenarnya bukan di tanah kelahiran gue, itu di Puntang, di Jawa Barat. Awalnya gitu. Iya. Jadi paralel gua sama Om Julian lagi nggarap si Tahura. Nah, ini kan hampir sama nih ya, sama-sama alam gitu ya. Nah, kita diskusi lah. Paralel di tanah kelahiran gua ini ada tempat juga yang hampir sama sebenarnya dengan Puntang. Jadi kita sharing lah, kolaborasi apa yang kita lakukan. Karena konsepnya kita sama nih, sama-sama bermain di hutan gitu. Itu sih sebenarnya. Cuman memang yang di Puntang memang belum jalan karena memang situasi dan kondisi teman-teman tahu sendiri, Anji. Nah, terus memang kalau Tahura ini memang ya alhamdulillahnya itulah pergerakannya tadi gitu yang kita lakukan, ya alam semesta mendukung tadi, walaupun berdarah juga ada banyak kerikil, bukan kerikil lagi, batu koral kali ya, gitu. Itu yang harus kita lalui. Ya, tapi alhamdulillah memang bisa kita lalui dan kita jalanin lah gitu, bro. Nah, terus dari situ akhirnya yang membuat cikal bakal lo ke Sumatera Utara nih, Om. Yes, akhirnya lo ke tanah Karo nih. Ya, betul sekali. Gue ngeliat updatean lo waktu itu seru sih gitu. Maksudnya artinya yang kalau gue ngeliatnya gini, di perspektif gue adalah pada saat itu ngeliatnya gini, lo adalah ya bener-bener lengkap sih menurut gue gitu. Artinya lo udah sukses di Jakarta, terus di situasi sekarang lagi begini Jakarta, terus tiba-tiba dengan kemampuan yang lo punya gitu kan, terus lo bisa langsung nge-review balik ke belakang untuk ngebangun daerah lo. Itu kan banyak yang nggak kepikir ke situ ya, Om ya gitu. Artinya ya buat settlement di Jakarta aja udah pusing gitu loh. Tapi lo malah akhirnya bisa punya opportunity-nya dan lo jadi punya kepikiran ke situ gitu. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu, gimana awalnya? Nah, itu dia ya, semesta dan alam mendukung, dan mungkin karena doa orang tua, doa saudara, dan doa tim. Jadi memang nggak disengaja lah ya, dalam artian apa yang gue lakukan di sini, itu bisa dibilang salah satu pergerakan atau movement lah ya, untuk menambah pundi-pundi ada pemasukan, kasarnya begitulah. Karena kan bisa dibilang event di Jakarta bisa kehitung lah dengan jari, berapa event di bulan ini, berapa event di tahun ini. Nah, sehingga kan gue harus berpikir,
Karena jujur, kita masih memberikan gaji ke tim-tim creation. Gitu. Walaupun nilainya Gaji masih full atau ada penyesuaian? ada penyesuaian, ada penyesuaian yang kita berikan. Nah, itu kan berarti kan ada cost kan, ada cost yang harus kita keluarkan setiap bulannya gitu kan. Nah, ya alhamdulillahnya ada event, jadi sehingga pada saat ada event itu anak-anak akan dapat gaji juga gitu kan. Nah, terus Ya, nah dengan gue apa ya, agak susah juga sih bilang ya, mungkin ini udah jalannya qadarullah ya, Allah udah mengizinkan dan mengingat, ya udah lu pulang kampung, lu bikin apa di kampung lu, karena di Jakarta sekarang posisinya lagi event juga nggak ada nih, dan timnya creation juga support untuk gue ada di sini melakukan sesuatu, dan ini nanti buat mereka juga gitu, karena bisa dibilang gue di sini lagi ngumpulin apa yang bisa gue lakukan yang berhubungan dengan kemampuannya kita sendiri kan. Gue bikinin inisiatif event di sini kerjasama dengan Dinas Pariwisata Karo misalnya, terus gue kerjasama dengan beberapa desa bikinin konsep dan desain untuk tempat wisata, dan akhirnya ya gue bikin si cafe ini nih, Full Hover Brasagi gitu. Nah itu bisa dibilang apa ya, nggak ada yang direncanakan di atas, nggak ada yang di planning sebenarnya, tapi jalan aja Tapi akhirnya. lo percaya istilah keberuntungan nggak, Om? Artinya lo termasuk manusia yang beruntung kah? Yes, bisa dibilang gue termasuk manusia yang beruntung, karena bisa dibilang kalau secara kemampuan, kalau orang bilang IPK gue dulu cuma 2,4 gitu, nggak nyampe 2,5 gitu. Jadi kalau dibilang beruntung ya bisa dibilang gue orang yang beruntung untuk apa yang gue lakukan dan apa yang gue dapat sekarang, mungkin ya itu kali ya, orang beruntung kali ya. Tapi kalau gue nih, Om, yang bisa gue mungkin buat dibagi juga ke sobat ngobras ya, bahwa yang gue ambil dari statement lo tadi gitu, dan gue melihat perjalanan lo gitu, kalau gue justru melihatnya mungkin ya beruntung itu jadi salah satu faktor. Tapi kalau menurut gue nih yang bisa di-share ke teman-teman, yang gue lihat dari Om Andre adalah Om Andre itu menanam kebaikan gitu. Jadi artinya ya kayak tadi tabur tuai gitu. Om Andre mikirin banyak orang. Artinya kayak tadi gue nanya masih dipekerjakan, iya, utuh, iya. Artinya lo berpikir kan gimana caranya nggak merumahin orang gitu kan. Di saat lo punya pikiran kayak gitu, akhirnya kan ngebuat jalan itu ada aja lo gitu. Ya itu baru akhirnya ada faktor X yang namanya lucky itu kan gitu. Tapi artinya kalau gue sih ngeliatnya dari pola apa yang sudah lo terapkan dengan lo mikirin itu gitu. Jadi akhirnya ngebuat ya otomatis ya kayak tadi lo sampein, ada doa orang tua, ada doa istri, doa keluarga, bahkan doa tim lo ini gitu loh. Karena kan semua berharap bahwa akan ada penghasilan. Karena kan kalau nggak ada penghasilan juga mereka juga akan berpikir masa depan mereka sendiri dan keluarganya gitu kan. Dan ini menarik gitu, yang mungkin bisa di-sharing kan ke teman-teman leader-leader juga, bahwa jangan takut gitu loh untuk kita mikirin tim kita, mikirin orang lain gitu loh, karena pasti nanti akan ada kok jalannya. Itu mungkin ya Om ya, yang bisa di-share Om ya. Jadi bisa dibilang gini, gue nggak takut gue akan miskin, karena pada saat gue juga datang ke Jakarta gitu ya, gue cuman seperti yang gue pernah tulis, gue cuman datang ke Jakarta itu modal doa orang tua, modal 1 koper, duit hanya 1 juta rupiah pada saat itu, dan 1 handphone. Itu saja modal gue waktu itu berangkat dari Kabanjahe ke Jakarta jadi perantau. Nah, terus gue berpikir, lah sekarang gue udah dikasih lebih nih, terus gue harus makan sendiri tuh. Enggak gitu, gue nggak takut bahwa gue akan miskin, gue nggak takut gue akan kehilangan apa yang udah diberikan oleh Allah ke gue gitu. Karena gue berpikir gini, pada saat gue bisa beli motor, gue bisa beli mobil, gue bisa beli rumah, ya mungkin itu adalah salah satu jawaban yang ya sekarang gitu loh. Dengan dulu banyak banget rezeki yang diberikan ke gue, ya sekarang waktunya gue untuk merelakan itu untuk orang banyak. Kalau tadi misalnya gue punya pikiran, udah deh, ini ngapain nih, udah anak-anak, kita udah tahu lah. Dan gue banyak dengar bahwa perusahaan yang pada awal pandemi langsung memanfaatkan itu untuk merumahkan semua karyawan gitu kan. Kalau misalnya itu gue lakukan, tabungan gue sampai sekarang masih banyak gitu. Cuman gue nggak punya pikiran bahwa pada saat apa yang gue dapatkan sekarang ini bukan karena jagonya dan hebatnya gue gitu, enggak. Karena apa yang gue dapatkan sekarang itu adalah part support dari doa keluarga, doa tim, doa istrinya keluarga, doa istrinya tim, istrinya
dan suaminya karyawan di creation gitu. Karena kalau mereka nggak berdoa buat kita, gue nggak yakin akan apa yang kita dapatkan yang sekarang ini gitu. Benar, benar. Dengan kita diberikan kesehatan aja, alhamdulillah udah banyak banget bersyukur kita gitu. Jadi itu yang kalau memang nggak apa-apa, gue bilang sama bini gue, nggak apa-apa. Kemarin ini buat tawan aja gitu ya. Gue udah jual mobil gitu. Nggak apa-apa, gue jual mobil gue gitu. Gue jual motor. Motor udah kayak ada dua apa tiga lah yang udah gue jual motor. Nggak apa-apa gitu. Karena waktu pada saat motor itu juga diberikan ke kita, itu kan hasil kerja dari semua orang. Dan tapi memang diberikan ke kita untuk menikmati. Tapi nggak apa-apa. Gue jual untuk apa? Untuk memberikan gaji tim. Untuk membayar ini segala macam. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gue nggak punya mobil. Tapi yang penting buat kebutuhan kehidupan keluarga dan tim untuk saat ini masih bisa kita berikan. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi paling tidak untuk bertahan hidup sampai kita tahu kapan, ya belum tahu ya kapan COVID ini berakhir. Tapi untuk kita bisa pelan-pelan melakukan sesuatu, kita lakukan apa gitu ya. Nah itu yang gue lakukan. Jadi gue nggak takut untuk kemarin kan itu orang naik RE ya, terus sekarang motornya dia jual dan miskin. Gue nggak peduli. Karena pada saat apa yang gue dapat itu, gue punya prinsip, yaitu bukan karena jerih payahnya gue. Itu karena jerih payah dan doa semua orang. Nah sekarang pada saat yang lain itu udah nggak punya apa-apa, terus gue punya apa gitu, nggak begitu juga prinsip gue. Mendingan gue jual aja. Gue jual, ayo ini kita jual buat sama-sama. Sampai ya Allah memberikan rezeki dan alhamdulillah kemarin kita menang pitching gitu. Kemarin Creation menang pitching dan sekarang tim lagi persiapan untuk event. Walaupun nilainya tidak besar, tapi paling tidak gue bisa melihat bahwa pada saat kita tidak terlalu memikirkan diri sendiri dan ya akhirnya Allah juga memberikan yang terbaik kok buat kita. Cukup gitu. Tapi kan kalau pengen punya ini, ya itu beda ya. Tapi paling tidak cukup lah buat kita bertahan hidup lah. Gitu sih, bro. Benar. Ya ini daging banget nih. Ini asli ini daging banget. Jadi buat teman-teman, gue dapat dua nih dari apa yang diutarakan sama Om Andre ini. Bahwa yang pertama adalah Om Andre melakukan sebuah pengorbanan yang nggak semua orang itu bisa lakukan gitu. Mungkin gue sendiri pun masih mikir-mikir gitu kan buat ngelakuin itu gitu. Dan ini yang tadi gue sampaikan bahwa lo menginspirasi gitu bahwa nggak semua orang lo berani berkorban dengan ya kayak lo posting lo jual mobil Pajero lu gitu kan, terus lu jual motor lu kan, gue perhatiin gitu, gue mantau, gue ngikutin gitu loh bahwa itu nggak semua orang lo bisa lakuin itu gitu loh. Artinya dia nggak egois gitu kan dengan mikirin dapur sendiri gitu kan, gimana cara tetap bisa survive bukan cuma keluarga tapi orang-orang yang sudah selama ini bersama-sama dengan kita gitu kan. Itu terus kemudian yang kedua ikhlas sih. Gitu, gue ngelihatnya ada 2 poin itu gitu dari statement lo bahwa ini daging banget yang bisa jadi inspirasi buat sobat ngobras juga bahwa ikhlas itu yang juga berat tapi memang harus kita lakuin gitu loh, apalagi di situasi hari ini yang kalau gue ngomongnya sekarang antara hidup sama mati itu udah deket banget gitu kan. Gue aja karena gue sendiri sebenarnya was-was juga karena kemarin nyokap gue positif, tapi alhamdulillah udah negatif. Adik gue positif, sampai anak gue yang paling gede positif kemarin. Jadi di circle gue terdekat itu udah pernah positif gitu. Jadi artinya ya gue pun akhirnya harus jaga-jaga diri kan gitu loh. Karena kan kalau guanya sampai kena, berhenti nih bisnisnya gitu loh. Dan yang bergantung sama CT Pro ini nggak cuma gue sendiri gitu, ada banyak keluarga juga, terus ada teman-teman juga. Jadi benar-benar jaga banget gitu. Dan gue belajar banget dari lo itu dari sisi pengorbanan itu gitu. Tadinya gue sempat mikirin diri sendiri jujur aja gitu. Karena kan ya sama ya, kita harus waktu itu semua akan berpikir sama pasti ya, shifting gitu kan, gimana cara shifting gitu. Karena gue pun aja nggak pernah ngebayangin gitu, seumur-umur gue kemarin itu benar-benar buka warkop kecil gitu, terus gue benar-benar harus keluarin kompornya sendiri. Gue harus bikinin kopi, ojol-ojol yang datang ke tempat gue gitu. Itu tuh gue nggak pernah ngelakuin itu gitu di posisi itu. Tapi akhirnya di situ gue belajar bahwa ya suatu hari
ya lu akan ngalamin di posisi ya ketika kalau lu memang mental lu kuat, lu akan ngalamin di posisi yang ketika lu di atas ya lu akan ditempa untuk jatuh lagi ke bawah gitu. Dan Betul. yang bikin salah satu orang yang bikin gue bisa akhirnya ngelawan itu apa namanya egois gue itu dan apa ya ke istilahnya kemanusiaannya kita gitu ya, itu tuh salah satunya lo gitu. Begitu gue ngeliat postingan lo, ya itu lo berani jual aset gitu kan buat apa mempertahankan karyawan lu tuh tetap stay gitu. Dan itu ini sih gitu. Makanya akhirnya gue kenapa buka studio, karena itu udah sisa uang Ya, tabungan gue. Itu betul. udah sisa uang Setuju. tabungan gue. Jadi gue berpikir gini, kalau gue cuma buka warung pada saat itu, nggak tim gue nggak kerja Ya, gitu kan. Ini gue harus do something gitu. Sampai akhirnya gue discuss sama istri juga, ini udah uang terakhir kita harus invest. Gitu. Kita harus bikin satu yang memang ini bisa merubah jalan hidup kita. Nggak mungkin kita betul. gini-gini terus gitu kan. Karena bukan cuma Setuju. diri kita sendiri sama keluarga, tapi ada tim juga nih yang juga kita harus pikirin gitu. Karena gue dari Lebaran kemarin itu udah ngerumahin, udah nggak sanggup gue operingnya Ya, gitu. Jadi dari Lebaran tahun lalu itu udah berhenti gue gitu. Jadi udah bener-bener nggak ada lah apa cash flow gitu kan. Ah, ya tinggal sisa uang tabungan itu yang akhirnya karena gue ngelihat lo ngorbanin aset lo itu, akhirnya gue akhirnya keluarin juga deposito gue. Udah nih, gue buka kantor, gue buka studio gitu kan, beli barang segala macam, terus anak-anak SM, gue training, kita bikin trial gitu, kita belajar Phoenix, kita belajar apa platform Zoom apa segala macam gitu kan, sampai ya, akhirnya betul. ya kebuka jalan akhirnya ya itu dua pengorbanannya itu gitu sempat lah gitu. Makanya itu menarik sih Om gitu, gue ngeliat lo apa asik gitu, maksudnya banyak sih ngasih ngasih secara nggak langsung ya gitu. Artinya apa yang lo sampaikan di sosial media, eh, apa ketika gue baca gitu kan, terus itu menginspirasi, itu beneran menginspirasi gitu. Akhirnya membuat gue mikir, iya ya gitu kan, kenapa gue cemen gitu. Gue sempat mikir gitu kan, kenapa gue cemen banget gitu ya kan. Terus juga gue dulu prosesnya juga memulainya dari nol gitu kan. Nol. Ya, Terus betul. terus apa kenapa kok jadi takut ya gitu loh untuk kita apa karena gue percaya gini Om, leader itu asetnya ya dirinya gitu, Betul. asetnya itu bukan barang gitu loh. Jadi ya selama lu sehat, selama lu kreatif dan selama lu mikirin banyak orang, pasti akan muncul kok ide-idenya yang bikin kita jadi akan oh begini ya, oh begini ya gitu. Iya, dan selama kita bisa berbuat baik sama orang, ya pasti orang akan baik ke kita lah. Gue sih prinsipnya Benar, gitu. benar. Itu juga poin juga itu. Makanya tadi Iya, benar sih. Yang lo lakuin tuh karena lo mikirin orang, lo berbuat baik sama orang, akhirnya tuh feedback kan gitu. Jadi apa? Jadi bisnisnya jadi balik lagi. gitu, benar, Kita setuju. ngomong apa? Kita ngomongin pandemi dulu nih. Om. Menurut Om ini Hmm. situasi pandemi mana? Om? Duh, gimana ya? Kalau Oh, ngomongin pandemi sih, untuk bisnis kita nih. itu gini. Kalau gue pandemi sebenarnya udah nggak mau pikirin gitu. Karena dalam pikiran gue, kalau gue mikirin, akan mikir yang negatif gitu kan. Dalam artian, itu akan membuat jadi tidak semangat. Makanya gue bilang sama bini gue, udah pandemi pandemi, kita harus hidup. Kan nggak mungkin Ya, pandemi akan menghidupkan biaya kita kan. Hidup kita butuh hidup, ya, butuh biaya. Anak masih sekolah dan segala macam. Apa yang harus kita lakukan? Nah makanya kalau ngomongin pandemi sebenarnya gue nggak mau ngomongin dalam artian ya udah pandemi pandemi. Yang penting kita tetap berusaha, kita tetap berdoa dan mengingatkan teman-teman kita memang kalau memang dia tidak prokes dan lain, tapi ya udah kita udah masing-masing aja karena pemerintah juga kan nggak bisa membiayai hidupnya kita secara langsung. Jadi kita harus membiayai hidup kita sendiri gitu. Jadi itu yang gue pikir benar. kalau pandemi ya udahlah ya, mudah-mudahan berdoa supaya cepat selesai pandeminya. Kalaupun dia nggak selesai, kita punya kebutuhan yang harus kita penuhi. Ya harus, ayo kita bikin apa yang harus kita lakukan. Itu yang gue bilang sama bini gue. Makanya kadang kalau lihat postingannya gue juga, bini gue jualan apa, nggak apa-apa gitu. Karena itu membuat apa ya, nggak perlu malu gitu. Jujur Ya, benar. sekarang ada orang kan mungkin gue nggak tahu, kalau gue sih nggak lah, gue nggak tahu, nggak punya malu dan nggak mau malu juga gitu kalau gue harus jualan, bini gue jualan buku gitu ya gue bantuin dia jualan, enggak emang kenapa gitu.
Kenapa? Kalau ada orang nyinyirin, ini terserah lah. Yang penting kan gue nggak minta duit sama lu gitu. Karena gue Iya punya benar. prinsip itu dan gue tanamkan itu ke anak-anak gue juga nggak perlu malu gitu. Karena kita nggak minta-minta. Kita masih bisa Ya. melakukan sesuatu itu apa? Jualan. Ya udah kita jualan gitu. Nah terus gue ngamen kesana kesini lah. Maksudnya dalam artian gue door to door. Gue selama gue di Sumatera Utara gue door to door gitu. Untuk datang ke A, ke B, ngobrolin apa yang bisa kita lakukan, apa dengan kemampuan gue, kita bikin ini segala macam. Nah, akhirnya ada yang nyangkut kok, gitu. Ada yang nyangkut dan insya Allah bulan 10 ini kita ada event di sini dan karena kita punya ide yang mungkin nggak pernah ada di sini, dengan kemampuan kita di Jakarta, gue bawa ke sini dan diterima oleh orang, alhamdulillah udah deal. Dan udah jalan nanti insya Allah Oktober atau November gue ada event di sini. Dan itu lumayan besar, gitu, untuk skala di kabupaten. Jadi gue nggak pernah merasa apa ya, nggak mau malu untuk melakukan apa yang gue bisa lakukan gitu. Kalau mas malu ya nggak makan kita bos. Kalau kalau malu untuk ini nggak makan. Terus yang bilang malu-malu itu emang dia mau bisa kasih kita makan nggak kan? Iya, kan kita juga nggak Itu kita dia. nggak korupsi. Betul. Benar-benar itu Itu. juga jadi salah satu hal yang juga penting gitu disampaikan buat teman-teman malam ini sobat ngobras bahwa jangan Ya. gengsi deh hari ini. Gengsi. Nggak lah, nggak perlu gengsi lah. Mungkin kalau di Instagram gue kan gue lagi buka kafe gitu ya, tiba-tiba penuh, gue ngelayanin juga kok, gue nganterin makanan kok ke customer. Loh, emang kenapa? Yes. Gitu loh. Iya Gue benar. nggak peduli Benar. orang, gila nih CEO-nya Benar. Creation Uh, nampan buat ngasih makanan. Ya emang gue pikirin nggak peduli gue. Yang penting gue menikmati apa yang gue kerjakan gitu. Nggak mesti gengsi lah gitu loh. benar. Oke Om. Sekarang kita masuk ke usaha lo nih yang baru. Jadi yang lagi lo kerjain ini sekarang apa Om? Oke, yang lagi gue kerjain sebenarnya di sini yang utama dulu ya. Gue sama teman-teman baru bikin coffee shop di Brastagi. Mungkin teman-teman udah pernah lihat, namanya Pool Hopper. Jadi ini kita join sama partneran lah sama teman yang di Tasik. Jadi Pool Hopper itu ada dua, satu di Tasik, satu di Brastagi. Gitu. Berarti Jadi franchise nih? Atau gimana? bukan franchise. Kita partneran. Jadi gue kemarin izin ke Om Rian yang punya Pool Hopper Tasik untuk pakai namanya dia dan alhamdulillahnya beliau bersedialah untuk gue pakai namanya daripada gue harus cari-cari nama baru gitu kan. Nah akhirnya kita pakailah nama Pool Hopper di sini, tapi ada Pool Hopper Brastagi gitu. Nah, jadi ini udah 2 bulan lebih lah, jalan 3 bulan. Dan ini ilmu baru juga buat gue gitu loh. Buat manajemennya segala macamnya baru, walaupun disupport sama tim Tasik jadi, ya gitu. Ini tuh awalnya lo bertemu dengan kesempatan atau memang ini sebenarnya ide lo untuk bikin kafe ini? Gini, kalau bisa dibilang ide memang betul, idenya gua untuk bikin kafe ini karena jujur kalau mau cerita awalnya sebelum kafe ini jadi gua ngontrak di sebelahnya. Nah, di sebelahnya ini ada rumah yang memang disewakan. Gua ngontrak lah di rumah ini untuk tim yang waktu itu proses pengerjaan si Tahura. Gitu. Karena dari tempat ini ke Tahura itu cuman 300 meter lah. Nah, jadi pada saat bangun pagi, gue lihat ini tempat kok sayang banget gitu ya, bagus, terus view-nya bagus, tapi nggak dimanfaatkan dengan baik gitu. Gue kan modal orangnya kan nekat ya, dalam artian kalau bini gue bilang, yaudah ajar aja dulu, pusingnya belakangan gitu. Itu yang gue lakukan sekarang gitu lah. Gue nekat aja, gue jumpain yang punya tanah, terus gue tawarkan opportunity bisnis ke yang punya tanah, dia oke. Gue diskusi dengan teman-teman. Awalnya gue ketemu lagi, diskusi lagi dengan Om Julian. Tetap nih Om Julian nih, hero-nya gue nih. Om Julian yang bantuin untuk membuat desain dan lain-lain. Ayo Om, kita bikinin kafe nih di sini. Oke, dia bilang begitu. Nah, udah gue bikin desain sama Om Julian, bikin desain segala macam, dibantu sama tim creation buat business plan-nya. Setelah itu, ya udah gue ngomong sama yang punya tanah. Begini Pak, begini. Oke, kejadian. Udah, kita bangun. Ya alhamdulillah jadi sekarang. Akibat modal nekat dan mikir belakangan tadi, tapi tetap walaupun nekat tetap ada perhitungan gitu ya. Ya akhirnya kejadianlah si Pool Hopper ini gitu. Pertanyaannya kenapa idenya kafe Om? Kenapa idenya kafe? Nah itu ya, kenapa idenya kafe? Karena gue mikir gini, kita kerja untuk cari apa Om? Cari makan kan? Untuk cari minum kan?
Nah, berarti kan orang yang butuh makan dan butuh minum, itu kan setiap hari. Dan sekarang coffee shop itu udah mulai lifestyle buat kita. Di sinilah, di Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Karo kalau gue bilang. Dan gue berani bikin konsep yang memang sangat-sangat beda dengan coffee shop yang ada di sini. Misalnya dari desain aja, gue bikin desain yang emang belum ada di Tanah Karo, bahkan Sumatera Utara. Belum pernah ada yang punya desain seperti ini gitu. Terus penataannya, terus ya semuanya lah, memang belum ada yang punya. Itu yang gue, akhirnya gue berani bilang bahwa kita akan menjadi top pemain di Tanah Karo dan di Sumatera Utara, tapi tetap dengan mempertahankan rasa profesionalisme dan manajemen yang bagus. Karena kalau kita buat desain bagus, tapi tidak dibarengi dengan manajer yang bagus, terus tidak dibarengi dengan makanan yang oke, dengan rasa yang oke, orang akan ninggalin kita kan. Nah, ini gue lagi proses nih, ini baru jalan 3 bulan, kita harus menjaga itu gitu. Dari segi nama mungkin udah mulai banyak yang kenal sama Pull Hopper, tapi kan kita harus menjaga kualitas, kita harus menjaga semuanya sehingga orang menjadi balik lagi ke tempat ini. Gitu, bro. Ya. Yang menarik adalah yang gue lihat, memang benar tadi yang gue sampaikan bahwa Pull Hopper ini kan termasuk unik ya, maksudnya untuk di daerah Brastagi gitu. Dan yang menarik lagi itu yang gue lihat itu kafenya gede banget Om gitu. Artinya kalau gue berusaha mempelajari seorang Om Andre nih, lu tuh orangnya itu sangat perhitungan untuk memplanningkan sesuatu. Makanya sehingga lu punya shifting money kan di kondisi hari ini gitu. Nah, ketika lu akhirnya berpikir kafe, terus tiba-tiba dengan investasi yang nilainya lumayan, karena gue lihat lu bener-bener bangun dari nol dan itu gede banget gitu. Itu waktu itu apa yang terlintas di pikiran lo gitu? Apa yang terlintas di pikiran gue coba berpikir gini, sebanyak apapun uang kita, kalau dikeruk terus akan habis. Nah, jadi gue bisa mengeruk dan gue bisa mengisi. Nah, karena gue lihat sama bini gue, duit kita udah nggak ada nih, apa yang harus kita lakukan? Nah, gue dengan investasi, ya bisa dibilang ya lumayan lah investasinya gitu kan. Dengan investasi ini, gue tahu lah, karena gue kemarin buka warung kecilnya lumayan dong, apalagi lu yang gede itu gitu kan. Tapi gue kan juga nggak sendiri lah, gue ada teman-teman yang bantu lah gitu kan, ada Om Julian, ada Om Rian yang memang support kita partner lah di ada berapa orang? Ini ada 3 orang kita. 3 owner ya? Iya, 3 orang. Cuman memang yang sering gue di sini gue lah gitu. Terus ya kalau ditanya lagi apa yang gue jual barang gitu loh. Gue jual apa yang ada, tabungan gue sikat lagi untuk bangun ini gitu loh. Karena gue punya perhitungan bahwa pada saat ini sama kita bikin bisnis waktu awal bikin IO juga ya kan, kita udah pasti punya ROI kan. Gitu. Kita udah punya hitungan pasti, dengan gue investasi sekian akan baliknya sekian. Tapi dengan apa? Nggak mungkin juga kita nunggu duduk manis enggak gitu. Tetap kita harus do something lah gitu ya untuk mendapatkan si target itu achieve gitu kan. Nah, itu yang gue lakukan, bahwa dengan gue investasi ini gue udah bisa ngitung, dalam sekian tahun gue akan berdarah-darah, tidak apa-apa, tapi setelah tahun ini kalau kita benar manajerialnya akan terima lagi kok apa yang udah kita keluarkan. Ini sama dengan bisnis event sebenarnya. Bisnis event kan kita asetnya adalah di tim dan kreativitas gitu kan. Kalau ini kan gede di awal, habis itu kan udah kita tinggal gimana caranya supaya rasanya tadi semuanya berjalan dengan baik sehingga orang akan repeat order kan. Iya, gitu loh. Benar. Walaupun tetap dengan perhitungan lah. Benar. Ini gua Uber terus nih Om ya, karena gua mau belajar banyak nih. Dan ini pasti teman-teman sobat ngobras juga pengen belajar karena yang pengen kita kita dengar gitu dari Om Andre adalah cara berpikir dan eksekusinya nih gitu loh. Karena kan di satu sisi kebutuhan berjalan, di satu sisi lo punya outspending yang harus lo pikirin cash flow-nya, tapi di sisi lain lo invest gitu kan. Nah, lo berpikirnya ini adalah sebuah pivot yang akhirnya nanti bisa menghidupi creation lagi, atau ini berjalan masing-masing nantinya secara bisnis? Kalau gue sih berpikirnya gini, ini akan berjalan masing-masing karena sangat berbeda ya.
Ini akan berjalan masing-masing bahwa tapi paling tidak untuk bertahan hidup gue dapat profit dari sini dan uang itu nanti bisa diputar ke event, itu sangat bisa, sangat memungkinkan gitu. Karena bisa dibilang gini, selama 6 bulan tapi di sini gue punya pemasukan nih dari cafe ini, Iya. walaupun masih kecil. Tapi paling tidak untuk gue sendiri aja gitu ya misalnya, untuk gue makan segala macam udah cukup. Bisa gitu, bahkan lebih kadang gitu. Nah, dengan adanya pemasukan lain, nah gue cukup juga gitu. Dengan adanya event menang lagi, akhirnya bisa membuat lebih ke tim segala macam. Nah, gue punya prinsipnya apa ya? Gue nggak pernah takut untuk nggak pernah takut untuk miskin tadi gitu. Karena gue yakin bahwa ya Allah akan memberikan cobaan, tapi Allah akan memberikan kenikmatan gitu. Percaya nggak percaya sih, tapi gue percaya itulah bahwa eh, jangan takut untuk miskin gitu. Karena pada saat kita habis semua, pasti akan kembali lagi kok. Dan itu gue udah rasakan. Gitu Benar-benar. sih bro. Berarti salah satu ilmu juga nih yang gue tangkep nih, keyakinan ya. Lo punya keyakinan gitu bahwa apa yang lo kerjain ini bisa jadi solusi gitu kan. Bukan Ya, cuma buat keluarga lo karena udah keluarin duit pribadi nih kan buat ya, invest, tapi juga buat teman-teman yang ada di creation gitu ya. Nah, ya. tapi secara manajerial loh, antara IO dan si Full Hopper ini punya ini enggak satu manajemen, satu holding, satu grup atau beda? Beda. Sama sekali beda. Beda. Nggak ada urusannya ke creation sama sekali. Beda. Berarti ini benar-benar project pribadi lo ya sebenarnya. Project pribadi. Cuman gue niatkan kalau gue punya duitnya itu lebih, gue akan masukkan ke creation. Untuk tim bertahan hidup. Gitu. Menarik nih. Jadi di tengah pandemi, lu akhirnya bukan cuma pivot, tapi totally pivot nih. Kalau gue bilang apa ya, bukan pivot malah, tapi malah mendapatkan ide bisnis baru dan akhirnya bisnis ini malah gak main-main loh gitu. Kalau gue melihatnya gila nih, ini investasinya berapa M gitu kan, ngebangun semua dari nol gitu kan, terus apa harus ya bener-bener gitu. Dan waktu itu ini om apa namanya strategi awal yang lu pikir apa om ketika ini udah jadi nih developernya udah kebangun oke, udah jadi semuanya karyawannya udah ada, step berikutnya apa om waktu itu karena gue udah Bagaimana rame. ya, bagaimana caranya supaya di circle-nya kita aja dulu untuk bisa tahu kita punya bisnis baru. Jadi pada saat itu gue mengundang teman-teman dekat lah untuk datang pada saat soft opening si cafe ini. Itu gue lakukan. Walaupun partner kita yang lain juga melakukan yang sama. Cuman karena memang gue orang sini, itu kelebihannya gitu. Karena gue orang lahir di Tanah Karo, jadi memang gue mengandalkan kekuatan pertemanan lah. Gue mengundang si A, gue mengundang si B, gue mengundang si C. Nah, di mana itu jadi viral di lingkungan kita sendiri. Misalnya di alumni SMA-nya gue, di alumni teman-teman kuliah, di teman-teman IO di Medan. Nah, akhirnya jadi viral dan gue juga di luar ekspektasi gue bahwa alhamdulillah sampai bisa dibilang mulai dari buka Full Hopper sampai hari ini nggak pernah tidak laku satu gelas pun. Padahal secara bisnis kan kita harus mempersiapkan, lu harus siap satu hari itu warung lu sama sekali tidak ada pembeli. Itu ya itu kita harus siapkan, nggak bisa kita bilang kita harus siap. Tapi alhamdulillahnya sampai hari ini dan bisa dibilang secara grafik ya makanya gue yakin tadi secara grafik itu kita bisa dibilang naik terus gitu. Nah itu gue juga apa ya secara logika manusia. Kan kalau yakin doang kan nggak mungkin dong, bagi dong strateginya dikit tuh. Aduh apa ya kalau itu dia karena banyak yang gue cerita begitu orang nggak percaya sama gue gitu loh, nggak percaya bahwa pada saat apa yang kita berikan ke orang akan balik lagi kita kok kebaikan. Nah ini yang gue terima sekarang apa ya gue menyebutnya kalau di buku Kuantum Ikhlas, nah lu baca deh buku Kuantum Ikhlas itu atau buku versi modernnya itu namanya The Secret. Nah ada 3 keyword di situ, meminta, percaya dan menerima. Nah jadi apa yang lu minta, lu yakin apa yang lu minta itu dan percaya dan insya Allah lu akan menerima, gitu loh. Jadi itu gaya gravitasi
bumi lah ya. Alam mendukung, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Nah itu yang kejadian di Pulau Hopper ini. Kalau secara grafik, ya alhamdulillahnya kita itu naik terus. Orang lagi kesusahan, misalnya banyak tempat yang sepi, tapi ya gue nggak tahu. Itu ini udah rame gitu. alam yang mendukung gitu. Alam yang mendukung, ya akhirnya kita rame di sini dan rame terus. Dan imbasnya ke yang lain juga gitu. Ke lain dalam artian, karena kan gue memperkerjakan orang sekitar sini juga ada. Terus petani-petani sini juga kita Berdayakan ya. berdayakan. Karena kan memang gini, balik lagi ke niat awal. Pada saat kita buat bisnis itu apa gitu. Jadi karena pada saat gue buka bisnis cafe ini, niat gue adalah yang pertama, gue harus meningkatkan kehidupan masyarakat tempat. Itu yang pertama. Yang kedua, gue harus membuat di daerah ini akan lebih dikenal. Dengan apa? Dengan gue buat sesuatu yang unik. Dengan tim, kita buat sesuatu yang unik. Dengan kita bikin desainnya si Pulau Hopper ini aja, ini belum ada loh. Di Sumatera Utara dengan seperti ini, itu kan udah apa ya, membuat orang menjadi senang, membuat orang menjadi bahagia. Nah itu ternyata energi positifnya itu ya balik ke kita, akhirnya bisa menjadi obrolan orang gitu. Obrolan orang untuk oh ada kafe baru nih di Brastagi, oh ada Pulau Hopper nih. Nah itu yang membuat jadinya sekarang bisa dikenal sama orang. Tinggal bagaimana cara kita untuk mempertahankan itu aja sih. Karena kita nggak boleh langsung terlalu lihat ke atas terus. Kalau lihat ke atas terus kan pegel tuh ya. Nah gitu. Jadi Benar. ya kita harus benar-benar lihat ke depan, lihat ke bawah, kiri kanan lah. Gitu. Benar. Terus pada saat lu bangun ini, lu sempat baca roadmap-nya nggak Atau lu sempat analisa gitu, maksudnya kayak situasi, maksudnya kayak kompetitor lu, kafe-kafe lain, sehingga lu akhirnya mutusin, oke, gue bikin desainnya kayak gitu, supaya nggak unik gitu, supaya yang tadi lu bilang bisa jadi viral, jadi omongan orang gitu, sehingga orang tertarik datang ke sana. Itu kan jadi salah satu tools marketing ya sebenarnya gitu kan. Karena kan kalau gue bilang tempat lu itu emang selfie area banget deh gitu loh. Emang gayanya anak event kalau bikin foyer gitu kan, bikin dekorasi foyer gitu kan. Jadi benar-benar di setiap sudutnya itu selfie booth banget gitu loh. Waktu itu lo hanya berpikirnya adalah oke, gue orang kreatif, ini lucu juga nih, ide ini akan dibuat di kafe secara permanen. Atau lo sempat baca roadmap, Lo baca situasi dan menganalisa kompetitor di sekitar Brastagi situ? Sempat. Jadi memang benar, segala sesuatu yang kita mulai, itu harus kita pikirkan matang-matang dulu. Nggak bisa asal gas juga. Nah, itulah kelebihannya kita, karena kita ada orang kreatif, khususnya di event gitu ya. Jadi kita bisa menganalisa yang seperti lo bilang tadi, kita akan buat roadmap-nya dulu nih. Ada berapa kafe di daerah sini, ada kafenya apa aja, sampai kasarnya nih, pemilihan piring, pemilihan gelas, pemilihan mesin aja kita pikirin, sampai sedetail itu. Karena kita anak event harus detail ya. Nah, pada saat benar. Makanya kalau kayak desain, kenapa kita bisa dibilang desainnya nggak ada yang sama? Karena memang kita udah keliling bahwa nggak ada yang sama dengan desainnya kita. Itu makanya kita berani. Terus yang kedua, kayak mesin kopi misalnya. Gue nggak nyebutin merek lah misalnya, tapi nggak ada yang punya mesin merek itu di sini, Kita the only one di Tanah Karo ini yang punya mesin itu. Akhirnya semua orang, ini gila nih, orang gila mana nih, datang ke sini bawa mesin yang begitu gitu. Nah itu kan jadi omongan kan, walaupun sebenarnya secara harga ya sama yang aja. jadi keistimewaannya apa mesin itu? Ya hampir sama sebenarnya, cuma masalah kebiasaan aja. Misalnya gini, lu biasa naik Mio, lu biasa naik Yamaha, nggak apa-apa gue nyebut merek ya, lu biasa nyebut Yamaha, naik Yamaha atau naik Honda, gitu aja. Tapi sebenarnya secara ini sama, cuman kemarin kita memikirkan itu karena kita tahu lah, kan gue tahu karakter di kampung gue ya, bahwa pada saat lu melakukan sesuatu yang baru dan itu belum ada, lu akan jadi, ini akhirnya gue kasih tahu nih, strategi juga nih, strategi marketing dan strategi communication akan jadi viral. Oh gila tuh, ada kafe baru di sana, dia pakai mesinnya ini loh, belum ada loh di sini. Akhirnya kan lu akan tertarik untuk datang kan. Nah lu lihat, bener loh. Nah akhirnya dari A, B, C, D, E, F, G, yang memang mengerti kopi, dia datang ke kita untuk melihat si mesin itu. Dan lu itu, follower lu ada 100.
Yes. Nah, yang 100 itu lo posting di Instagram lo, di story lo. Nah, dari 100 itu yang melihat 10. Nah, 10 ini repost lagi gitu aja terus. Nah, itu the power Yes. of social media. Gitu. Jadi, Nah, lu pakai gue memang strategic communication ya. ya, ya itulah kelebihan kita Iya, iya. mengerti di bidang activation dan Iya. strategi marketing gitu maksud gue. Benar, Nah, benar, benar, itu benar, satu kelebihan yang ada di kita lah gitu. Bisa apa ya, benar. selain bisnis plan yang udah kita bikin memang di tim creation awalnya, kita udah bikinin bisnis plan-nya, ROI-nya segala macam sampai kita hitung berapa biaya apa segala itu udah kita hitung, tapi kan nggak bisa sampai situ aja. Begitu lu bikin kantor, udah jadi bagus nih kantor lu, habis itu udah nggak diapa-apain. Nggak gitu juga kan. Yes. Nah, sama dengan halnya ini, karena menurut gue pada saat pembangunan itu ada awal dari semuanya. Nah, begitu udah Benar, buka, benar. itu masalah makin banyak. Karena kan sebelum lu buka kan, lu nggak akan tahu apa yang ya begitu. Jadi, Tapi begitu buka, udah kan, oh ada tamu A orangnya begini, tamu B orangnya begini. Ini sama kayak bikin event juga bro. Klien A, yes. klien B, klien C, klien D kan beda kan. Benar, benar, benar. Nah gitu. Jadi sama juga dengan di coffee shop ini. Gue banyak belajar lah. Karena kan gue bisnis di coffee shop gue nol sama sekali. Gue disupport Yes. sama teman-teman dari Pulhoper Tasik. Tapi secara manajerial dan secara komunikasi dan secara strategi, nah karena gue bisa di situ, itu yang gue lakukan. Untuk bagaimana Yes. cara supaya orang mau datang dan ya makanya ya mohon maaf kalau di sini ada follower gue yang gue sering banci di story ya nggak apa-apa gitu karena memang gue lakukan itu supaya bukannya Benar, apa-apa benar. gitu karena gue pengen orang tahu bahwa di sini ada coffee shop dan siapapun yang ke-tag gue akan gue repost gitu karena Yes. memang gue butuh saat ini butuh itu karena gue nggak punya uang untuk membayar selebgram kasarnya gitu lah gue nggak punya uang Benar. untuk mengundang wartawan datang gitu. Nah, gue membuat membuat sesuatu yang ada di kemampuan gue tanpa gue harus mengeluarkan uang. Ya, cuman Yes. ngeluarin biaya paket lah untuk Iya, iya, mengundang. iya. Nah, gitu. Itu yang gue lakukan. Gitu, bro. Jadi berguna juga lah di Nah, activation di bisnis cafe shop ini gitu. nah ini poin menarik gitu. Artinya Nah, gue mendapat satu summary lagi nih buat di-share ke teman-teman bahwa teman-teman di dunia kreatif atau pelaku industri event itu nggak usah takut. Kita itu sebenarnya diciptakan eh, punya kelebihan yang mungkin nggak dimiliki sama industri yang lain gitu loh. Dan mungkin industri kita yang kemarin itu yang sebenarnya gini, kalau gue bahasanya gini, mungkin gue sedikit salah ya gitu ya teman-teman gitu kan, atau sedikit naif gitu bahwa gue pernah ngomong gini. Dulu itu kan kita dapat penghasilan di atasnya orang rata-rata gaji ya, gitu loh. Nah betul. kalau sekarang ada percobaan, ya udah sih gitu loh. Kalau akhirnya kita yang harus mengalah dan sabar karena kita industri yang akhirnya jadi yang paling terakhir dipikirin, ya dulu kan kita yang udah nyayur nih bahasanya. Nah terus pertanyaannya kan kemana duit kita yang dulu-dulu yang harusnya bisa kita tabung gitu kan? Harusnya kan justru kalau gue bilang justru kita sebagai orang kreatif kita harus bisa kasih solusi-solusi untuk industri yang lain karena ujung-ujungnya kan semua industrinya ada di kreatif gitu loh. Dan statement yang lu tadi sampaikan itu mensummary tadi yang gue sampaikan bahwa nah yang tadi lu bilang kita kan orang kreatif gitu jadi pasti ada ilmu-ilmu di kreatif kita yang akhirnya bisa kepake bahkan di industri pemasaran bahkan di Betul. industri kuliner gitu loh. Nah, artinya bahwa teman-teman nih sobat ngobras yang mungkin nonton hari ini benar gitu loh bahwa memang apa namanya kita jangan takut nih orang kreatif ini jangan takut gitu jangan kita terus akhirnya posting ke apa ya ke ngeluh gitu kan posting yang bikin kita makin sesamanya jadi down justru kita harus saling movement gitu kasih motivasi dan kasih inspirasi tunjukin bahwa kita orang kreatif kita solutif gitu dan Om Andre ini salah satunya gitu loh yang kenapa akhirnya gue di JT Pro bikin program ngobras kepikiran ngundang lo Om karena banyak banget nih pasti dagingnya gitu loh yang harus di share nih ke teman-teman gitu loh bahwa kita orang kreatif ingat gitu gue selalu mengatakan itu kita orang kreatif gitu jadi jangan pernah takut kalau bahasa kasarnya jangan pernah takut miskin deh gitu loh karena Yes. pasti lo akan solusi yang bahkan orang yang awam atau orang di industri lain itu pasti butuh lo bahasa kasarnya sampai percetakan aja butuh lo kok buat ngedesain gitu loh ya kan Ya, jadi nggak betul. usah takut gitu. Banyak yang bisa dilakuin gitu
Bahkan anak logistik itu bisa logistik yang di event tuh yang selengkap itu skillnya bisa kok akhirnya jadi apa aja gitu loh, bisa kerja jadi apa aja gitu karena sudah terbiasa ringan tangan gitu, sudah terbiasa bantu orang gitu, jadi helper, runner segala macam nggak usah takut gitu. Jadi emang apa ya, ini daging sih Om, yang lo sampein tuh daging. Ini kita sapa-sapa dulu ya Om, banyak teman-teman nih, selamat datang, kita lagi ngobrol sama Om Andre Ginting. Ini ada pertanyaan dari B2 Chang, cara bertahannya gimana Om? Nah, cara bertahan gimana itu yang gue agak susah untuk menjawabnya secara logika ya, karena banyak yang nggak masuk logika gue untuk cara bertahannya gimana gitu loh. Tapi tetap ya kita masih punya Tuhan untuk kita mengadu. Karena kalau lu ngadu ke orang-orang ya gue juga susah kata gitu kan. Nah tapi ya itu gue punya keyakinan bahwa pada saat apapun yang terjadi ya kita masih punya sajadah untuk mengadu lah. Yes. Gitu itu aja Benar, yang benar. yang muslim mungkin ya gue punya prinsipnya seperti itu ya. Pada saat gue udah apa ya pasti ada lelahnya ada letihnya lah ya, ini udah gue melakukannya itu gitu, gue tinggal bersujud aja ya, gue serahkan semua kepadanya, itu aja sih Benar. yang gue lakukan. Ini ada siapa lagi nih, ada Tira, ada si Tira nih Om. Halo Om Jo, Om Andre, halo, sehat-sehat. Halo Tira, udah lama kita nggak MC bareng nih ya, terakhir kemarin Iya, bulan Agustus ya atau Michelin waktu itu kalau nggak salah. Celin ya. Mm-mm. Ini ada siapa ini? Dual Harta. Jangan bilang Kak. Bang, ntar dia minta dikrekan balap liar. Nah, ini Om Dual ini kemarin, jadi alhamdulillahnya ini gue cerita sedikit lah ya. Pada saat lagi susahnya kita dapat rezeki megang event vaksin di Istora Senayan. Walaupun cuman ngurusin koordinator lah. Jadi salah satu Om Dual ini salah satu krunya kita. Oke. Salam kenal Om. Ini ada Om Gil nih. Mau dong ikut juga magician siap hibur di sana. Asik. Nah, Om Agil ini memang sering kerjasama dengan waktu Michelin kan bareng sama lu. Iya, sama di gue hotel, Michelin. Hotel Kemayoran ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. Iya kan, sama lu kan? Iya, sama gue. Ya, sama yang di Bandung kan sama Gil juga. Yang di Bandung. Iya, betul. Iya, di Bandung juga, betul. Nah, Ya, nanti diajak nih ke Brastagi. siap. Ada Mas Pon juga nih, wih dari Makassar nih, Jakarta atau Medan nih Bang. Aku lagi di Brastagi, Mas Pon. Lagi bertapa dulu di Brastagi kita. Sehat-sehat semua ya, Om Pon juga sehat-sehat di sana. Siap, Mas Pon juga sehat-sehat di Makassar. Kalau nggak ada halangan, segera ketemu di Makassar kita. Oh iya ya, mau ini ya Om ya, pelantikan ya di sana ya Om. Rencananya begitu. Ya semalam ngobrol sama Om Ole ya kan. Nah, iya. Siap Mas Pon, insya Allah kalau keadaan dan situasi mendukung akan berangkat ke Makassar. Bertemu nanti di sana di Makassar. Oke Om, kita lanjut lagi ke obrolan kita nih. Jadi teman-teman, ini adalah Om Andre Ginting. Kalau yang belum kenal, kalau udah kenal ya udah pasti banyak yang kenal lah ya. Om Andre ini owner dari Creation Indonesia. Tuh ada bini gue tuh, pulang dulu baru ke Makassar katanya. Pulang dulu lah baru ke Makassar. Ya kemarin gue sempat lihat updatean lu kan Om. Lu ngupdate bini lu kan. Gue pikir lu nya ikut pulang. Gue pikir lu lagi di Depok. Enggak, jadi alhamdulillahnya itu tadi semesta mendukung, gue dapat kerjaan baru lagi di Brastagi. Jadi sehingga gue belum bisa meninggalkan Brastagi. Jadi selain coffee shop, gue ada dealing kontrak baru dengan salah satu pekerjaan lah ya. Gue belum bisa sebutin. Ya alhamdulillahnya gue di hire secara profesional, tapi gue akan melibatkan banyak orang di project ini gitu. Jadi berarti akan berapa lama Om di sana? Aduh, kalau berapa lamanya sih? Kalau ini kejadian, gue nggak akan pulang-pulang lagi sebenarnya, Jo. Waduh. Terus Creation gimana? Nggak, jadi gini. Jadi bikin cabang Medan kan? Iya, mungkin. Gue akan, sebagian tim Creation akan berangkat ke sini.
untuk mengerjakan project ini. Tapi tetap kok, gue biasa di Jakarta gitu. Karena memang, jadi kan gini, kita kan cari, seperti yang lu bilang tadi kan, kita harus cari kesempatan. Nah, pada saat ada Yes. kesempatan, kita nggak boleh, udahlah, ntar aja lah. Karena kesempatan itu jarang datang gitu. Makanya sekarang kita harus benar-benar pada saat ada kesempatan, dan kesempatan itu datang ke kita, dan kita lihat segala sesuatunya juga memungkinkan, tidak akan memberatkan kita, dan akan membuat orang banyak bahagia, gue ambil. Nah, akhirnya Iya kemarin benar. gue udah dealing satu klien lah di sini, dan dia udah mengkontrak gue secara profesional, secara pribadi, tapi gue akan melibatkan banyak orang lah, khususnya tim creation yang pasti gue akan libatkan untuk memikirin strategi komunikasi dan kreatifnya. Habis itu masih banyak orang lagi. Gitu, bro. Benar-benar. Ini Mas Pon ngomong, kita ngelamar jadi general assistant buat Bang Andre ya Bang Jo. Iyalah. Nanti apa di Makassar rencana Om Andre mau bikin full hopper cabang Makassar. Gua ngelola yang di Depok aja, Om. Siap. Bismillah, bisa sama-sama kita. Ayo, kita bikin lah. Menarik nih, asik nih. Pembahasannya daging nih. Malam ini banyak banget gue dapet inspirasi. Teman-teman juga pasti dapat banyak banget ini inspirasinya nih. Seru. Karena kayak tadi belajar pengorbanan, keikhlasan, terus keyakinan gitu kan. Itu jadi syarat mutlak kan menjadi seorang leader tuh. Jadi keren. Menginspirasi sih Om buat kita semua di situasi hari ini. Banyak yang orang butuh nih kayak gini sebenarnya, ngobrol gitu kan, sharing gitu kan, saling berbagi gitu. Tapi gue tuh pengen banget sih Om ke sono tuh, ke tempat lo kan, anak gue kan di Medan Om. Oh iya ya, ayolah. Main ke Beras lagi, dari Medan ke Beras lagi nggak lama kok, cuma 2 jam. Udah sampai. 2 jam ya. Ya, nggak Kan nyampe lah. kemarin tuh kemarin bini gue pulang ke sana seminggu doang, terus balik lagi ke sini kan. Iya. Rencananya gue tadinya tuh abis Idul Adha itu kemarin mau ke sana, cuma karena belum beres gue vaksin, jadi belum dapat kartunya, jadi ya belum bisa ke sana. Oh, oke. Nanti Semoga gue pasti mampir tuh ntar. Gue mau siap, pasti. bikin vlog, bikin channel gue dari sana. Siap, ditunggu. Yang udah ke sini lumayan banyak lah, teman-teman Dio ada lumayan banyak lah yang udah datang sini ya, dari Medan. Sama dari Jakarta juga ada tuh kemarin si Adi Adrian mampir ke sini. Oh, si Om Adi. Iya, Adi Gondrong. Om Adi tadi kayaknya sempat nonton deh Om Adi. Nonton ya. Ya. Oh, iya Om Adi kan kemarin bareng sama gue di Papua kan. Iya betul. Dia kemarin kesini dia sama Ari MAP. Oh, sama si Ari. Iya. Benar. Om, ini seru sih pembahasannya nih, dan ini jadi menarik banget di malam minggu ini. Tapi pasti Om juga ada kesibukan nih, durasi juga. Ini terakhir nih Om, yang gue pengen Om sampaikan ke teman-teman nih buat jadi ending yang ngebuka akhirnya gitu hati kita semua, terus pikiran kita semua. Kira-kira di situasi pandemi ini apa yang harus dilakuin, terus supaya bisa tetap survive, bahkan bisa sukses gitu. Karena gue ngelihatnya lu sebagai salah satu founder juga di Backstager, terus juga salah satu senior yang menginspirasi karena lu memberikan banyak contoh-contoh solusi ya gitu. Artinya ya kayak lu bikin ke cover ini gitu segala macam konkret gitu. Nah, ini yang menarik, dan lu tadi udah banyak share gitu. Jadi silakan Om, waktu dan kesempatan saya berikan. Masing-masing orang punya pandangan dan prinsip yang beda-beda. Cuman gue sih punya pikiran gini, ya kerjakan aja apa yang bisa kita kerjakan, maksimalkan apa yang ada kemampuan kita, manfaatkan lingkungan, manfaatkan segala situasi yang ada. Yang pasti minta restu lah. Untuk melakukan sesuatu kita harus minta restu dulu. Kita punya orang tua, misalnya kita punya istri, kita punya suami, apapun yang kita mau lakukan, kita harus minta restu dulu ke mereka. Khususnya ke orang tua, kalau memang masih ada orang tua kita. Kalau gue misalnya, gue masih punya nyokap, nah gue segala sesuatunya gue akan nanya nyokap, habis itu gue tanya ke ibu mertua gue, nah, habis itu gue tanya ke istri, dan pada saat mereka sudah oke, baru gue lakukan. Dan setelah itu, ya udah, gue menyerahkan semuanya ke Yang Maha Kuasa.
Udah gitu aja. Jadi gue sering, ini sedikit cerita lagi, gue sering berantem sama bini gue misalnya gitu kan, kita mau bikin ini segala macam, kan nggak ada uangnya gitu. Karena gue punya prinsip, pada saat klien memberikan kita pekerjaan, dan gue yakin itu Allah akan kasih sama uang-uangnya. Gue punya prinsipnya seperti itu aja. Walaupun dengan cara apa? Dengan cara lihat kiri, lihat kanan, lihat depan, lihat belakang. Maksudnya minjem misalnya gitu. Ya nggak apa-apa. Memang kalau memang kita harus melakukan itu. Gitu. Jadi gue punya prinsipnya, ya jalankan aja apa yang menurut lu benar, tapi memang itu harus benar, dan harus yakin bahwa apa yang kita lakukan tidak membuat orang sakit hati, tidak membuat orang jadi tidak suka sama kita, tidak membuat ada yang dirugikan. Ya go ahead aja. Gue prinsipnya sih itu aja sih bro. Dan jangan membuat membuat orang lain jadi sakit hati kita gitu. Karena pada saat orang lain sakit hati kan membuat jadi apa yang udah kita ikhtiarkan jadinya tidak maksimal kan. Tidak jadi malah bisa nggak kejadian gitu. Dan tetap semangat. Gue yakin pandemi ini akan berakhir walaupun kita nggak tahu kapan. Tapi tetap nggak usah pikirin pandeminya. Pikirin aja gimana caranya kita untuk hidup survive. Masih banyak cara lah. Masih banyak cara untuk kita mengais rezeki, berjualan, dagang obat, buka coffee shop, mau jadi, ya banyak lah. Kayak gue misalnya, gue lobby sana, lobby sini, itu kan salah satu strategi juga. Itu salah satu ikhtiar. Untuk hasil, biarin semuanya, selalu gue buat di sosial media gue, untuk hasil, serahkan semua padanya lah. Gue gak pernah takut untuk miskin, dan gue yakin kita akan diuji, pasti kita diberi sakit, tapi pasti akan ada obatnya lah. Gitu sih bro. Benar-benar. Pakat ini keren Om, daging semua. Terima kasih loh ya buat waktunya. Jadi teman-teman ini obrolannya sangat menarik banget gitu. Inspirasi kita di malam minggu ini benar-benar dapat banyak asupan imun nih gue nih gitu kan. Belajar lagi tentang pengorbanan, tentang keikhlasan, tentang ikhtiar, keyakinan, terus yang pasti juga strategi, terus jangan gengsi juga. Kita harus kalau bahasa gue kemarin gue sempat bikin kaos Om, tulisannya ada dua hal hari ini, keluar rumah terpapar atau di dalam rumah lapar. Ya, betul. Ya, setuju. Gitu. Setuju. Jadi pilihan hidup kita sekarang ada dua gitu. Kalau kita tetap mau stay diem aja, nungguin, ya nggak akan bakalan bisa makan gitu, udah pasti lapar. Ya, atau betul. kita terpapar balik lagi kalau kita imunnya bagus, kita positive mind, insya Allah nggak bakalan sih gitu. Maksudnya kalaupun kita kena, tapi cepat recovery-nya gitu loh. Jadi banyak banget nih yang dapat nih gue jadinya ilmu malam ini. Terima kasih ya Om Andre ya. Jadi terima kasih buat Om Jo. semuanya Sobat Ngobras, hari ini kita kedatangan Om Andre. Disclaimer terakhir nih dari gue bahwa obrolan kita ini hanya perspektif sudut pandang dari kita sebagai moderator, JT Pro, dan Om Andre Ginting juga sebagai narasumber. Jadi mohon maaf kalau ada perkataan dari kami berdua yang mungkin kurang berkenan atau mungkin pendapat, ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya, karena program ini hanya untuk menginspirasi. Jadi bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, tapi kita ingin sharing bahwa apa yang dilakukan untuk bertahan di masa pandemi ini dari side-nya narasumber, khususnya Om Andre, ini dapat membuka jalan pikiran teman-teman gitu kan, yang mungkin bingung atau mungkin belum yakin, mungkin juga berpikir, oh iya ya ternyata gue terlalu egois gitu kan, ternyata ketika kita berkorban, sama seperti prinsip sedekah, nggak akan jadi miskin kitanya gitu. Dan ini jadi ilmu yang mungkin berat dilakuin sama teman-teman, tapi insya Allah banyak yang sudah membuktikan bahwa gue pun mengalami hal yang sama ketika susah, terus akhirnya kita mau berkorban dan akhirnya bisa di posisi yang terbalik sekarang gitu. Jadi satu frekuensi nih ternyata gitu, dan akhirnya membuat gue makin kuat nih malam ini gitu. Setelah mendengarkan Om Andre, gue juga jadi akhirnya oh benar gitu, langkah berkorban itu adalah sesuatu yang tepat gitu. Jadi ini juga semoga bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Sehat selalu Om Andre sama keluarga. Salam buat teman-teman Creation. Mudah-mudahan lancar lagi dan Creation berkarya lagi. Amin. Sehingga kita bisa kolaborasi lagi Om.
sehat selalu, sukses juga buat full hoppernya, salam buat keluarga yang ada di Brastagi juga. Oke Om, terima kasih ya Om Terima buat kasih. waktu dan Sip. kesempatannya udah bisa ada di Ngobras. Assalamualaikum, Oke. sehat selalu Om. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Yuk. Terima kasih teman-teman Ngobras. Ya.